Semangat pagi kawan LAN, selamat datang kembali di Ngepot Kuinya Puslatbang KDOD. Kali ini edisi Leaders Talk yang narasumbernya Sengada Lawan. Jawara satunya pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 14 tahun 2022. Siapa lagi kalau bukan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kota Balikpapan, Ibu Sylvia Ramadina. Yeay. Hai sahabat LAN semuanya. Senang sekali loh ketemu sama teman-teman di sini. Anyway, terima kasih loh Bu. Ini kita tahu akhir tahun kegiatannya pasti banyak. Terus Ibu nyempet-nyempetin datang ke Ngepot Kuinya Puslatbang KDOD. Thank you so much. And congratulations. Wow. Udah jadi juara 1. Amin. Top of the top ya. Sebenarnya kan itu tight competition ya Bu ya. So kalau juara 1 yang paling penasaran tuh yang ditanya apa? Apa sih aksi perubahannya? Oh gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat dari perankingan ya, sebenarnya kompetitif banget ya, teman-teman juga luar biasa. Banget. Jadi memang terbaik 1 itu diperoleh bukan hanya saya sendiri, tapi juga adanya peran dari seluruh teman-teman satu angkatan yang memang memberikan penilaian. Nah, untuk itu memang keberhasilan terbaik 1 ini adalah keberhasilan untuk semua teman-teman di angkatan 14. Jadi not me alone. Semua adalah keberhasilan kita semua. Itu. Anyway, ini ada sigap. Ini pasti aksi perubahannya ya. Ini Betul pasti sekali. kita penasaran ya. Apa sih sigap ini? Ini kan ada si pelopor siaga bencana dan si pelopor cegah kebakaran. Ya. So, boleh nggak Bu sharing dikit ini mengenai sigap ini? Sinergi antisipasi bencana Kota Balikpapan. Ya, jadi memang ini merupakan gagasan perubahan yang kami angkat pada saat PKN 2 kemarin. Dengan asumsi seperti ini bahwa sehebat apapun BPBD tidak akan berhasil tanpa ada sinergi dari seluruh elemen kebencanaan. Jadi memang diperlukan satu sinergi atau gerakan bersama untuk mengantisipasi paling tidak terjadinya bencana. Tujuannya apa? Tentu saja untuk mengurangi resiko bencana. Bencana itu kan nggak bisa kita hindari, kapan saja, di mana saja bisa menimpa kita. Tetapi yang bisa kita siapkan, sedia payung sebelum hujan adalah bagaimana kita melakukan langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi bencana. Hidup harmoni dengan bencana. Itu artinya sigap menurut kami, dan alhamdulillah sigap ini juga sebelum kami luncurkan sebagai sebuah gagasan aksi perubahan mengalami dinamika seperti itu. Jadi awalnya kami berpikir bahwa karena saya perempuan nih ya gitu, saya pengen bahwa bencana itu bukan sesuatu hal yang menakutkan. Jadi bencana itu adalah sesuatu hal yang bisa kita harus bersahabat dengan bencana. Jadi saya mengambil kata waktu itu adalah kembang kencana. Jadi awalnya sebenarnya nggak sigap juga ya Bu ya. Tetapi teman-teman, terus stakeholder dan sebagainya beri masukan bahwa keren Bu, keren banget nih sigap ini, keren banget Sylvie kata gitu. Tapi sayang mungkin akan lebih jiwa dari kesigapan petugas, masyarakat dan relawan itu tidak nampak di kembang kencana. Oleh karena itu dengan Bismillahirrahmanirrahim kita ubah menjadi sigap, dan alhamdulillah ini bukan sesuatu hal yang bagi kami sih Bu, tidak sesuatu hal yang tidak mudah atau juga tidak sulit. Kenapa? Karena memang dukungan dari stakeholder dan tentunya dari tim efektif itu sangat luar biasa. Ya. Jadi segala sesuai dengan judulnya sinergi, dia berhasil karena memang kebersamaan, karena kolaborasi, karena kita tidak bisa bekerja dengan sendirian. Seperti itu Mbak Hana, yang luar biasa. Bu, ini kan sinergi antisipasi bencana Kota Balikpapan. Kalau ngomongin bencana pasti yang diingat tuh cuma BPBD. Pokoknya telepon BPBD selesai. Berarti kan kita lihat sinergi tuh BPBD masyarakat. Bener nggak sih Bu seperti itu? Oke. Jadi memang segala sesuatunya pasti, jangankan yang kebakaran, bencana yang udah jelas bencana. Kita melayani pelayanan lainnya, misalnya seperti ada tawon, ular, kemudian bahkan cincin yang nggak bisa dibuka lagi tuh dibawa ke BPBD. Dan itu merupakan satu hal yang menjadi kebanggaan kami ketika kami bisa menolong orang. Dan apa hubungannya dengan sinergi? Nah, kalau dengan sinergi ini lebih kepada yang lebih besar seperti itu. Bagaimana komunitas masyarakat itu bisa melakukan secara mandiri mengantisipasi bencananya. Jadi kami mengajarkan nih, jangan panik nih, biasa nih ya, hal yang kecil ular kita panik. Benar. Kalau kita kenali jenis ularnya, misalnya nih, itu jenis ular
kobra misalnya. Jangan pernah kita dekati dia. Seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu hal-hal yang awal dilakukan sebelum petugas datang. Karena time respon atau golden time kita itu sangat kecil sekali, sangat pendek durasi. Golden time ya Bu ya. Jadi orang-orang yang selamat dari bencana pada saat golden time itu sebenarnya oleh dirinya sendiri, bukan oleh petugas, hanya 1% oleh petugas. Nah itu yang harus kita jadikan sebuah budaya, menjadi sebuah gerakan bersama. Kenapa BPBD tidak sanggup sendiri? Ya jumlah personil, kemudian sarana dan prasarana, dan bisa saja nih ya di kelompok masyarakat itu sendiri memiliki ahli yang lebih ahli dari BPBD. Seperti itu. Jadi itulah kita merangkul semuanya. Kami tidak terus terang ya, kami tidak memiliki fasilitas untuk sarana pemadaman kebakaran untuk yang sifatnya bersumber dari minyak, foam gitu ya, kita nggak punya. Tapi karena sinergi ini kita bisa melakukan semacam kerjasama Pentahelis dengan Pertamina yang memiliki armada untuk itu. Nah, jadi dengan adanya ini semua, kekurangan yang ada di BPBD bisa diselesaikan dengan bersama-sama. Kemudian kami selaku OPD yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan penanggulangan bencana bisa memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh elemen kebencanaan untuk ikut terlibat. Bukankah sekarang paradigma kita sudah berubah? Kita udah berpikir responsif lagi, tapi kita udah mulai ke preventif, mencegah lebih baik daripada mengobati, seperti itu. Ya, tapi memang perlu inisiator ya Bu ya. Betul. Kan tadi Bu ngomongin Pertamina dan stakeholder lainnya. Sulit nggak sih Bu galang stakeholder? Itu tadi ya, harap-harap cemas sebenarnya awalnya kan, tapi dengan sebuah konsep yang meyakinkan, saya yakin stakeholder itu akan mudah kita pengaruhi. Bukan dipengaruhi, tapi kita ajak untuk bersama-sama mencapai goal yang bersama. Jadi jangan memikirkan goal kita sendiri. Kita harus memikirkan tujuan yang mereka bisa dapatkan atas konsep yang kita susun. Nah, itu adalah salah satu strategi juga. Nah, kemudian dalam melakukan istilahnya membumikan sigap ini, kita juga tidak memakai, kita mencoba untuk menggunakan tokoh masyarakat, kemudian teman-teman das media dan lain sebagainya. Karena mereka yang punya masa, mereka punya hal yang lebih menarik mungkin dibanding dengan BPBD. Kami memiliki sesuatu hal yang ingin kami capai dengan melalui tangan-tangan yang mau menolong. Dan satu lagi kekuatan kebencanaan itu adalah kekuatan jiwa kemanusiaannya. Jadi yang kita sentuh adalah sisi kemanusiaan. Human ya, human touch. Yes. Ada rasa bahagia pasti Bu ya, udah nolongin orang, rasanya bahagia ya, walaupun kerjanya 24 jam ya Bu ya. Betul sekali. Hilang deh capeknya. Hilang deh capeknya ya Bu. Itu di luar, di dalam Bu, gimana sih nyemangatin? Kan digaji itu cuma from 8 to 5, tapi kan kerjanya 24 jam actually kalau di BPBD, nggak kenal jam kerja gitu Bu. Nyemangatin tim gimana Bu? Saya berusaha untuk masuk ke teman-teman semua. Jadi memang pada saat saya masuk ke BPBD, saya mencoba untuk mempelajari budaya kerja yang ada sekarang seperti apa, dan memang mempertahankan yang baik dan mengikis yang kurang baik itu kita memerlukan waktu. Tapi ketika kita bisa menjadi contoh yang baik, terus berada di dalam komunitas kita dan mendorong, itu saya rasa pasti bisa. So that's what leaders do ya Bu ya sebenarnya ya. Jadi saya tuh sebenarnya penganut, saya sangat menghormati Ki Hajar Dewantaranya ya, dengan Ingarsotun Sung Tulodo, Imadio Mangunkarso Tuturi Handayani. Itu selalu ada dalam setiap gerak langkah saya. Luar biasa. Pembelajar yang baik nih Bu Sylvie. Ya Bu, ini berarti sigap ini kita sinergikan dan kita latih sebenarnya Ibu ya. Mereka Ibu dan tim itu memberikan edukasi sebenarnya kepada masyarakat. Gak hanya timnya Ibu, sebenarnya yang paling penting itu di masyarakatnya ya Bu ya. So what happened? Jadi kan biasanya ada before afternya. Apa sih Bu yang terjadi? Ya, jadi kalau secara before afternya seperti ini. Kalau dulu memang kita memiliki relawan-relawan yang sudah memang bagus ya di Balikpapan, luar biasa. Tetapi dengan adanya kesatuan langkah itu lebih bagus lagi. Seperti ini. Mungkin teman-teman pernah ngeliat ada yang relawan menggunakan jaket rescue,
pasti akan menimbulkan pertanyaan apakah memang kemampuan rescue yang seperti apa yang dimiliki oleh mereka. Nah, kami dengan sigap ini kami melakukan pengelompokan sesuai dengan kompetensinya dan minatnya. Jadi sehingga kami bisa menyiapkan nih kalau ini bencananya ini, oh yang turun tim ini, tim ini. Nah, jadi tidak semua masuk. Nah, perubahan yang sangat signifikan ketika 2 bulan kami melaksanakan ini adalah waktu saya awal masuk di BPBD ya, ketika ada terjadi bencana, contohnya kebakaran saja, itu kita bingung tuh mau masuk ke lokasi kebakaran tuh bingung karena semua orang menumpuk di situ. Bener. Nah, kalau kebakaran tuh susah Bu ya, apalagi di gang Bu. Iya, semua pengen biasa. Semua pengen rumahnya disemprot duluan. Kayaknya mereka yang paling tahu tuh jalannya. Benar. Lewat gitu. mana. Tapi akhirnya kita malah kehilangan waktu yang cukup banyak. Lumayan, 1 menit itu kita satu rumah itu 1 menit udah habis loh biasanya. Dan itu sebenarnya golden hours-nya ya, Bu? Yes. Golden time-nya ya? Iya, benar. Okay. Nah, jadi setelah ada pemahaman, pembagian tugas yang jelas, kemudian dengan tadi contoh yang konkret, sehingga pada saat sebulan setelah kita melakukan implementasi, sudah mulai kelihatan hasilnya. Yang pertama kita bisa lihat bahwa kami dengan sangat cepat bisa sampai dengan bantuan relawan. Jadi relawan itu sudah memblokade, kemudian sudah tahu, sudah menunjukkan hidrannya di mana, ininya di mana, jalan tercepat ke situ lewat sini. Ini jalan tikusnya Bu gitu. Jadi kita cepet banget. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kemampuan masyarakat untuk memadamkan api di awal waktu udah kerasa banget. Jadi memang mungkin ini adalah hikmah dari sebuah pembelajaran pada saat dilalahnya, dan tapi saya menganggap ini bukan suatu kebetulan ya, ini ada sebuah hikmah yang bisa dijadikan contoh pada saat kita ingin melakukan sesuatu untuk masyarakat, pasti Allah akan memudahkan, jalan itu pasti ada. Jadi pada saat kita melakukan pelatihan hari, besoknya itu ada kebakaran, dan kebetulan ketua RT itu udah ikut kemarin, jadi yang kebakar cuma 1 rumah. Kebayang kan kalau misalnya nggak ada ikut, nunggu kami, jalannya lumayan jauh, jadi kami tetap datang ke tempat bencana, kami tetap datang, tapi kami memastikan bahwa ini apinya udah padam, ini udah selesai, seperti itu, clear. Nah, itu yang sangat berbeda banget. Kalau di matematika ya, kalau hitungan kasar nih, jadi selama bulan kemarin Oktober itu kita ada kejadian bencana yang bisa dimatikan langsung dipadamkan di awal itu sekitar 8 kali kejadian. Kebayang nggak kalau mereka tidak bisa memadamkan di awal? Pasti kerugiannya akan lebih banyak. Iya, kosnya. Dan kebayang juga berapa APBD yang harus kita keluarkan untuk mengantisipasi atau mengatasi dan memulihkan kembali. So Bu Sylvie, what happened, the change ya, sebelum dan setelah ada sigap? Iya, jadi memang sebelum ada sigap itu memang kerasa banget kita itu masih belum terorganisasi dengan baik seperti itu. Jadi memang kalau sinergi ini kan, itu tadi yang saya katakan pertama, bahwa BPBD itu tidak bisa kerja sendiri. Mesti ada elemen kebencanaan yang bisa berbagi dan bersinergi atau berkolaborasi. Misalnya saja nih ya, dulu ya sebelum kita mensosialisasikannya, atau kita punya relawan itu udah baik banget. Relawan itu sudah ada dan memang memiliki kontribusi yang besar kepada pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana. Tetapi dengan adanya sigap, dengan adanya kita organisasi, kita tingkatkanlah kapasitasnya, kemudian kita atur dengan baik. Akhirnya setiap organisasi relawan itu sudah memiliki kemampuan sesuai dengan kompetensinya, dan mereka akan kita kelompokkan sesuai dengan kompetensinya. Contoh nih, belum tentu kan, kami tuh khawatir banget awalnya ketika relawan menamakan dirinya adalah relawan rescue. Apakah relawan rescue itu benar-benar memiliki kemampuan untuk menolong orang nih, rescue ya, dan itu kan bahaya banget. Nah, akhirnya ketika kita melakukan pengelompokan, kita sesuaikan, itu akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua nih ya, memang ketika kita memiliki niat yang tulus, yang insya Allah juga akan mudah jalannya seperti itu. Jadi saya meyakini itu ketika kami melakukan penguatan kapasitas terhadap para ketua RT untuk bagaimana mengantisipasi bencana, khususnya kebakaran yang memang menjadi bencana nomor 1 di Balikpapan, dan 1 hari setelah kegiatan itu di wilayahnya terjadi kebakaran. Dan alhamdulillah berkat Pak RT itu mengikuti pelatihan atau edukasi sigap ini, bisa mematikan api secara mandiri. Ketika kami datang ke sana, api sudah padam. Dan memang dalam 2 bulan implementasi sigap itu kurang lebih ada 8 kejadian bencana kebakaran yang bisa dipadamkan di api awal, Mbak Hana. Dan rata-rata karena yang bersangkutan sudah mengikuti kegiatan kita. Tapi kalau tadi ngelihat penjelasannya Bu Sylvie itu ya teman-teman ya, itu kan kayaknya bencananya banyak ya, hewan buas semua. Benar. Palu gak ada dong. Iya, jadi
Saya selalu mengatakan ke teman-teman semua bahwa ini adalah sebuah tantangan bagi kita ketika masyarakat menganggap kita palu gada. Apa lo minta gue ada. Pada kenyataannya kita kagak punya apa-apa, gitu kan? Ada yang nggak relate nggak sih aduannya, Bu? Pernah ada yang nggak relate nggak sih dengan tusinya BPBD? Ada, kadang ada nyerempet dikit lah. Misalnya nih ya, yang roboh tuh ini ya, yang roboh itu listrik gitu, yang ditelepon kami. Yang Harusnya listrik, ya PLN. Yang penting adalah rasa. Saya selalu menyampaikan rasa. Jadi ketika masyarakat itu sudah memiliki rasa kepercayaan ke kita, maka itu akan kita lebih mudah untuk mempengaruhi. kalau ada gitu langsung telepon nggak sih, Bu? Karena punya hubungan yang dekat gitu. Iya, jadi kami pasti apapun laporannya kami akan hadir di lapangan. Oh gitu. Kami sambil menelpon menghubungi yang berkaitan ya, kami tetap hadir ke lapangan. Karena kami menjaga kepercayaan dari masyarakat. Wow. Kepercayaan dari masyarakat itu adalah modal utama untuk melakukan perubahan. That's what leaders do. Lagi-lagi ya, Bu ya, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat, kawan lan, nah itu ya. Apa yang harus seorang pemimpin lakukan? Manfaatnya, Bu. Pasti kan beda ya, Bu ya, nuansanya sekarang ya. Ibu berapa lama sih jadi Kalak? Kalau dihitung ininya baru kurang lebih 6 bulan. 6 bulan? Yes. But you have made huge change. Orang yang menilai gitu ya? Iya, biasa saja orang bilang. Tapi secara pasti kalau kita baca grafik ya, kita bisa dihitung secara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatifnya itu kebaca dari jumlah kerugian yang terjadi akibat bencana. Jadi kita bisa hitung sebelum dan sesudah. Jadi pada saat ini, hari ini dibandingkan dengan hari ini di tahun yang lalu, kerugian kita itu udah turun berapa persennya kebaca. Gitu. Tapi itu bukan keberhasilan BPBD sendiri. Sekali lagi ini adalah gerakan bersama. Semua harus masuk dari segala sektor. Nah ini sigap ini juga ini gitu. Jadi nih ya kan agak aneh nggak sih ini bacanya? Kemarin saya ditanyain ini P atau B atau apa? Saya bilang ini kalau secara harfiah tetap sigap. Pakai sigap yang artinya dalam kamus bahasa Indonesia adalah cepat, tangguh, tanggap gitu ya. Tetapi bagi kami ini kenapa seperti huruf B dan seperti huruf P? Kami melambangkan seperti ini. Kami selaku petugas harus seperti petir kilat cepat. Flash. Membahana gitu. Kemudian tetap huruf B, kenapa? Kami tetap harus membumi. Kita semua harus tetap melangkah di bumi kita, harus menjaga bumi. Kita jaga alam, alam jaga kita. Ya. Itu Pernah adalah sih, Bu, slogan kami juga. timnya Ibu nih ngomong ke Ibu, Bu, kayaknya nuansanya beda deh semenjak ada Ibu. Sering ya, Bu? Sering, tapi saya anggap itu malah tantangan. Oh gitu. Not pujian. Mempertahankannya itu sebenarnya yang paling benar berat gitu. ya, Bu ya. Itu hanya sebuah justifikasi sepihak menurut saya. Kenapa? Karena yang terpenting adalah hasil. Hasilnya apa yang kita harus tunjukkan ke masyarakat. Bukan kalau ke pemimpin, ke Pak Wali, ke Pak Sekda itu udah kewajiban. Tapi kalau ke masyarakat itu udah moral. Gitu. Tisu, mana tisu? Sampai terharu. Aduh, haru tapi kok ini. Gitu. So, kalau Siba Sika nih, ada lagi nih Siba Sika. ya benar-benar nih penasaran. Ini kok ada Siba Sika? Ini satu-satunya ikon atau ini baru kita tetapkan menjadi maskotnya BPBD ya, Siba dan Sika. Si pelopor siaga bencana dan si pelopor cegah kebakaran. Nih, kebetulan Siba dan saya juga Sika. pakai Sika. Hari ini saya pakai Siba. Oh Siba, nih Siba berarti bencana. Yang Sikanya kebakaran. Banyak bencana. Banyak siaga bencana. Jadi gini, ini dari masyarakat nanti. Jadi yang kita bentuk Siba dan Sika ini dari masyarakat. Jadi setiap RT, setiap kelurahan, setiap kecamatan harus punya Siba dan Sika selaku ikon yang bisa memberikan seluruh keterangan si palu gadanya masyarakat. Gitu. Jadi biasa. maskotnya kita. So, Sip. Kembali ke kesimpulan. Yes. Seorang pemimpin itu yang gimana sih menurut Bu Sylvie? Kalau saya pribadi ya, kalau pemimpin itu sebenarnya orang yang mampu berada di tengah-tengah yang dipimpinnya, kemudian mampu mengadaptasi dan mengintegrasikan seluruh keinginan dari yang dipimpinnya menjadi satu gerakan yang artinya di gerakan yang diaminin semuanya.
yang tentunya tujuannya adalah untuk kebaikan organisasi. Oke. Kalau berdasarkan teori ada lagi satu ya, bagi saya selalu menyampaikan ke teman-teman, bekerjalah nothing tulus. Tidak ada tempat basah dan tempat kering. Setuju saya, Bu. Ya, yang ada adalah Gak ada juga tempat buangan. Yes. Yang ada adalah kita sendiri yang bisa membuktikannya. Apakah itu menjadi tempat buangan? Apakah itu menjadi tempat yang memang dibutuhkan? So, Gitu. Ibu sudah membuat orang-orang melihat BPBD. Look at BPBD now. Benar. Thank you so much, Bu. Ya, saya bilang ke teman-teman, mungkin ini saatnya kita menunjukkan apapun kita, dari manapun kita, apapun label kita sebelumnya, is the best adalah kita. Ya, dari Karena kita, Bu, ya. satu lagi gimana? Boleh, Saya dua bilang juga gini, boleh kalau buat Bu Sylvie. Tahu nggak ya, di BPBD ini laksana pahlawan. Yes, laksana pahlawan. Jadi buktikan dong seorang pahlawan itu seperti apa. Apapun yang kamu lakukan, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Karena hal yang kecil bisa menjatuhkan yang besar. Apalagi yang besar pasti bisa mencat yang kecil, gitu kan? Iya, Bu. Jadi kita saling menghargai antara yang besar dan kecil. Yang merasa dia lebih banyak sumbangsinya, no, tidak berarti itu yang terbaik, tidak. Yang sedikit sumbangsinya tidak berarti dia bukan yang terbaik, tidak. Ya. Tapi kita adalah satu tim, satu sakit semua, satu senang semua. Ya, unsur heroism, Bu, ya. Yes. Itu tuh sampai saya itu kan kemarin ke BPBD-nya Ibu ya. Itu sampai ada julukan-julukan yang dipakai sama timnya Ibu ya. Nama-nama superhero itu ini tim apa gitu ya, Bu, yang mereka sampaikan sampai segitunya ya mereka ya. Dan memang saya bertanya ke beberapa timnya Ibu ya. Ini beneran ya, nggak hoax. Jadi mereka ngerasanya itu bukan uangnya di BPBD, tapi kepuasannya. Jadi kita udah capek kerjanya 24 jam, nggak tahu waktu ya, Bu ya. Tapi ketika kita pulang, semuanya kayak api padam, kayak orang tertolong dari hewan liar gitu ya, Bu ya. Mereka tuh kayak berbeda, ada hal yang berbeda yang mereka dapatkan, kayak bahagianya itu beyond ya, Bu ya. Luar biasa banget ya, Bu. So, what next for BPBD? Saat ini kita lagi fokus untuk bagaimana untuk seluruh Balikpapan bisa menjadi kawasan sigap. Jadi memang kemarin pada saat 2 bulan ini kita hanya sebenarnya bisa mampu menembus sampai jangka panjang. Tetapi saya juga ngerasa bahwa sesuatu yang kita paksakan lebih cepat itu tentunya nanti hasilnya akan kurang ini ya. Jadi pada saat selatan itu cepat banget. Jadi ada sebenarnya satu aja waktu di jangka pendek itu hanya 1 kecamatan yang jadi target kita. Tetapi karena tadi itu antusias masyarakat itu sangat luar biasa. Jadi kita bisa membentuk di 2 kecamatan. Sekarang ini kita dalam proses untuk menambah. Jadi kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan Barat itu sebenarnya tinggal ditok aja udah jadi gitu loh. Tapi saya kemarin tidak memaksakan diri untuk mengetok sebelum tanggal seminar. Jadi saya tetap jalankan saja. Ngantri ya, Bu, yang ngantri ya sekarang berarti ya. Jadi alhamdulillah itulah ketika kita bisa memberikan sebuah konsep yang diyakini manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, itulah kunci sebenarnya. So next. Jadi kita udah nggak perlu, istilahnya kita ketika masyarakat sudah bisa memahami konsep kita ini akan membawa dampak yang baik untuk mereka, maka insya Allah itu akan lebih mudah jalannya. Thank you, Bu Sylvie. Thank you so much buat insight yang sudah Ibu berikan, terutama buat semangatnya. Semangat banget deh. Kemarin ketemu sampai malam juga Ibu tetap semangat. Tadi langsung ke sini semangat. Benar-benar energinya dari mana sih, Bu? Dari charger ya. Ini ya, kalau saya bentar. Tadi bicara energi nih. Jadi sebenarnya dengan mengikuti diklat itu sebuah energi yang dimasukkan kembali yang awet, panjang. Recharge gitu ya. Kemudian enggak seperti handphone yang 24 jam sudah habis isiannya. Tapi dengan mengikuti diklat seperti ini saya merasa bahwa baterai saya itu bisa bertahan sampai bertahun-tahun lah, seperti itu. Luar biasa memang, kita dari satu hal yang kita pelajari pasti ada membawa hikmah. Intinya adalah bahwa memang pembelajaran kita ketika kita serius banget juga nggak bisa. Itu deh. Kita perlu bermain-main, perlu nakal-nakal dikit, perlu bermain-main. Bukan nakal yang negatif ya, tapi melakukan hal yang lucu-lucuan sama teman-teman gitu kan. Ya, ada waktu-waktunya lah, benar. Dan insya Allah saya tidak menganggap anak buah menjadi anak buah, tapi mereka adalah sahabat semua. Luar biasa. Makasih ya, Bu Sylvia udah kasih kita insight, udah kasih teman-teman kawan lan insight juga. Ini sangat bermanfaat, Bu. Saya yakin kita tahu dan paham akhirnya tentang bencana ya, nggak sekedar kebakaran, longsor, ternyata banyak hal yang bisa dilihat ya. Humanity-nya juga luar biasa. Thank you, Bu Sylvie. Keep going. We'll support you. Oke.
Siaga yes, pasrah no. Siaga yes, pasrah no. 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 Dan ini semua angkatan 14 hebat-hebat. Jadi kalau kita runtut ya, propernya angkatan 14 itu bisa menjadi sebuah cerita. Jadi ada yang melakukan penataan di landnya ya, di lahan gitu kan. Kemudian ada yang membangun rumahnya, ada yang menjaga keamanannya, dan ada yang mengisinya dengan orangnya dan teknologinya. Jadi luar biasa sekali. Top sahabat. Top angkatan 14 dan angkatan-angkatan lainnya ya, top leader. Thank you Bu Sylvie untuk hadir di Leaders Talk ya di edisi ini. Sukses selalu buat Ibu, buat tim Agile-nya, tim BPBD, sukses terus. Semoga kita ya bisa meminimalisir bencana karena bencana pasti ada ya Bu ya. Dan yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasinya. Semoga dengan adanya sigap semua bisa teratasi dengan baik dan everybody's happy, right? Sigap, semangat, inovasi, gaspol. Semangat, inovasi, gaspol. Okay. Jangan biarkan tanpa inovasi. Thank you Bu Sylvie, sehat selalu Bu, Ibu, keluarga dan timnya. Amin, terima kasih Mbak Hana. Sip, mudah-mudahan Nan makin sukses, makin maju dan bisa melahirkan pimpinan-pimpinan yang luar biasa di kemudian hari. Sukses untuk Lan. Sukses untuk sahabat Lan semua. Baik, demikianlah kawan Lan ngepot kui kali ini bersama Ibu Sylvie. Sampai jumpa di edisi berikutnya yang tentunya menarik juga. Bye.